siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Pak. Alhamdulillah, baik Pak Guru. Apa pada pagi hari ini semuanya masuk semua teman anak-anak? Masuk Pak Guru. Masuk, Pak. Ada satu yang Semuanya sakit Pak Guru. masuk. Ada yang sakit. Saya panggil Ada satu. Muhammad Yusuf. Ya, Ada. ada. Ada, Pak. Ini ada. Hadiroh. Bu Yusfita ada. Pak, ada. Dewi Rodia ada. Hadiro Bapak. Pak Tuha ada. Ada, Pak. Kalau sudah ada semua, baiklah anak-anakku sekalian, ya sebelum kita akan membahas tentang apa yang kita bahas nanti tentang energi alternatif, maka kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas nantinya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa dipaham oleh semua siswa. Dengan membacakan surat Al-Fatihah, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada tema kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif, yaitu subtema 6, tema 6, subtema 3, kelas 3. Sebelum kita melangkah apa saja tentang energi alternatif, ya saya mau tanya dulu ke anak-anak, siapa yang tahu tentang definisi energi alternatif? Siapa yang tahu, anak? Ada yang tahu? Energi alternatif itu adalah semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau yang sering kita sebut dengan bahan bakar minyak yang kita kenal dengan istilah BBM. Anak-anakku sekalian, ya, kenapa harus ada energi alternatif? Siapa yang tahu, anak? Mengapa harus ada energi alternatif? Karena energi akan hilang, Pak, lama-kelamaan kalau digunakan terus. Betul, 100 untuk Bapak anak didik kami dari ya. Ada lagi anak-anak yang tahu tentang mengapa harus ada energi alternatif? Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Pencarian dan penggunaan energi alternatif ini sudah diusahakan manusia ini karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar minyak yang kita kenal dengan istilahnya BBM. Mengapa semakin sedikit anak-anak? Ya, kita tahu bahwa mungkin di rumah anak-anak ya bukan hanya satu, bahkan punya 2 kendaraan, baik itu kendaraan berupa sepeda motor, berupa mobil, ini kan memerlukan yang namanya BBM. Maka dari itu, ya, pencarian untuk penggunaan energi alternatif ini sangat diusahakan karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar minyak yang kita kenal dengan istilah anak-anak yaitu BBM. Anak-anakku sekalian, ya. Sekarang apa saja contoh dari energi alternatif? Ya. Di antaranya energi alternatif tersebut anak-anakku sekalian adalah energi gerak angin. Kemudian yang kedua ada energi yang namanya gerak air.
Kemudian selanjutnya ada energi panas matahari. Baiklah, anak-anakku sekalian, energi alternatif tersebut di samping ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Sekarang anakku sekalian, apa kelebihan dari energi alternatif? Ada yang tahu anak? Pak Murah, Yusuf? Pak, murah. Murah. Betul sekali itu. Betul. Siapa lagi yang tahu? Karena murah. Betul sekali itu. Itu kelebihannya di samping murah yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi, kesediaannya sangat melimpah. Mengapa melimpah anak-anak? Karena ya berupa angin, sedangkan angin berada di sekitar kita. Kemudian matahari juga berada di sekitar kita. Tanpa biaya pun bisa angin datang sendirinya. Kemudian kelebihan energi alternatif anakku sekalian ramah terhadap lingkungan. Karena ini berasal dari mana? Berasal dari alam. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah seperti yang dikatakan teman kita tadi, yaitu mudah diperoleh. Anak-anakku sekalian, dari ketiga energi tersebut, ini dapat diubah menjadi energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak. Dengan penemuan ini diharapkan manusia ini melalui mengurangi ketergantungan terhadap yang namanya BBM. BBM yaitu bahan bakar minyak. Anak-anakku sekalian, ya. Kemudian dari energi alternatif tersebut, yang pertama adalah gerakan angin atau angin. Adapun beberapa manfaat di antaranya anak-anakku sekalian, gerakan angin ini dimanfaatkan nelayan untuk mengarahkan perahu. Karena zaman dahulu anak-anakku sekalian jarang perahu tersebut memakai yang namanya mesin, banyak yang tidak memakai mesin, sehingga para nelayan tersebut ini memanfaatkan gerakan yang namanya gerakan angin. Kemudian yang kedua anakku sekalian, manfaatnya angin ini membantu proses penyebaran benih tanaman atau penyerbukan secara alami. Yang ketiga, ini membantu untuk menentukan arah bagi pelaut, sama dengan yang Pak Guru sebutkan tadi yang di atas. Ini juga menunjukkan arah terhadap pelaut pada zaman dahulu. Kemudian yang keempat, sebagai sarana olahraga. Seperti apa anak? Sebagai sarana olahraga apa? Yaitu terjun payung, bisa, dan juga perlayaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yaitu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu yang kita kenal dengan PLTB, seperti yang berada pada gambar ini. Gambarnya pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan energi angin. Lihat semua anak gambarnya anak. Ya Pak, kelihatan. Lihat. Ya. Nah itu. Saya kira tadi banyu Pak. Apa Pak? Saya kira tadi bayu, tenaga bayu. Banyu apa bayu? Saya kok bingung. Oh bayu. Bayu itu kan sama dengan
angin Bayu itu. Bukan nama orang. Karena dia Oh, Bayu. kirain nama Bayu. orang, Pak Guru. Nah, Itu Bu, karena nama anu orang. Ya ada juga di Mbak Dewi aku bingung Mbak Dewi itu Banyu apa Bayu? sekalian. Iya, sama baru dengar dari Pak Guru. Kemudian anak-anakku sekalian, itulah salah satu gambarnya. Ada juga yang seperti ini, coba dilihat. Ada yang seperti ini. Ya. Ini yang berada di kawasan luas. Baiklah anakku sekalian, pun kelebihan, kekurangan daripada energi alternatif yang berupa angin tersebut adalah salah satunya adalah sumber energi, kelebihannya sumber energi yang tidak akan habis. Ya, kan tidak akan habis sumber energi yang berupa angin selama kita masih hidup. Mungkin angin itu tetap ada. Kemudian tanpa mencemari lingkungan, yaitu ramah terhadap lingkungan. Energi angin juga memiliki energi yang sangat besar untuk dibuat skala yang besar. Kemudian anak-anakku sekalian, listrik yang dihasilkan ini tidak menimbulkan emisi. Karena tidak terbuat dari termasuk pabrik apa itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, turbin angin juga menggunakan ruangan yang lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit pada umumnya. Anak-anakku sekalian, di samping ada kelebihannya, energi alternatif yang berupa angin tersebut atau Bayu juga ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya anak-anakku sekalian? Kekuatan anginnya tidak selalu tetap. Ya, kita tahu sendiri kalau di rumah ya musim kemarau lain anginnya, ya sinyalnya juga lain, anginnya tidak selalu tetap. Ini merupakan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Kemudian anak-anakku sekalian ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Juga memerlukan biaya perawatan yang tinggi, membutuhkan turbin angin yang banyak, dan membutuhkan area yang sangat luas. Anakku sekalian, turbin angin tersebut menjadi ancaman bagi kehidupan liar. Seperti apa? Seperti burung. Apabila burung tersebut anakku sekalian berada di turbin angin tersebut, bisa celaka, bahkan bisa terbunuh. Gara-gara apa? Gara-gara turbin angin. Ini ancaman terhadap binatang-binatang liar seperti burung. Anak-anakku sekalian, sekarang energi alternatif lainnya yang berupa air atau yang berupa air. Energi air ini merupakan sumber energi yang dihasilkan oleh kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat yang namanya bendungan untuk menampung yang namanya air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju yang namanya turbin. Makin banyak air yang mengalir anakku sekalian pada turbin tersebut, energi yang dihasilkan makin besar. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Sekarang apa saja manfaat dari beberapa air? Ada yang tahu anak? Manfaatnya air? Apa yang kalian ketahui tentang manfaat air? Ada, Pak. Minum. Apa manfaatnya? Minum. Mandi, Pak, mandi, untuk mandi. Betul Mencuci. sekali. Untuk mandi. Iya, Pak. Kemudian apa lagi? Mencuci, untuk mencuci, Pak. Untuk mencuci. Kemudian apa lagi? Minum, Pak, yang jelas Untuk minum. minum.
Iya, Menyiram, Pak. menyiram tanaman, Pak. Menyiram tanaman. Ya, tuh bagus, betul semua anak-anakku. Ya sudah pintar-pintar ya sekarang. Ya, ini untuk mandi. Kemudian memasak. Kemudian untuk minum. Ini sudah betul semua dari jawaban anak-anak sekalian. Untuk lagi yang tidak disebut untuk mengairi sawah. Pernah anakku sekalian ya melihat orang mengairi sawah. Pakai apa anak? Pakai yang namanya air. Kemudian juga menyiram tanaman. Selanjutnya adalah sebagai sarana olahraga, arung jeram, renang, bola air dan lain sebagainya. Inilah anak-anak manfaat dari air. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Di samping sebagai sarana olahraga, sebagai pembangkit listrik tenaga air yang kita kenal dengan istilah PLTA. Apa kepanjangan PLTA? Siapa yang tahu? Yusita, PLTA apa kepanjangannya? Pembangkit listrik tenaga air, Bapak. Betul sekali, 100 untuk Anda Yusita. Aduh, pinter Tepuk saya. tangan. Pintar. Inilah gambar anak sekalian, salah satu gambar pembangkit listrik tenaga air. Ini gambarnya turbin. Lihat anak. Melihat anak. Ini gambarnya turbin yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Anak sekalian, ada beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air yang kita kenal dengan PLTA, yaitu sama dengan tadi, ramah terhadap lingkungan, kemudian tidak menyebabkan polusi yang dapat merusak ekosistem air. Jadi tetap bersih meskipun dipakai. Iya, untuk pembangkit listrik tenaga air tersebut tetap bersih dan tidak merusak ekosistem air. Kemudian tenaga listrik paling bersih dibandingkan energi yang lain. Inilah anak sekalian salah satu kelebihan daripada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian air yang tertampung dalam bendungan dapat digunakan sebagai keperluan lainnya, seperti yang kita sebutkan Pak Guru tadi. Kalau sudah dipakai untuk pembangkit listrik, bisa juga dipakai untuk irigasi dan juga sebagai cadangan air. Baiklah anak-anak sekalian, karena yang ketiga dari energi alternatif, yaitu berupa matahari atau yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya. Ini gambarnya. Lihat anak-anak gambarnya. Wisata. Ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Gambar genteng. Ya, Pak Yusuf, lihat Pak Yusuf. Ya, gambar genteng itu. Ya, pembangkit tenaga surya. Itu namanya ditaruh di atas rumah. Namanya Pak, anak-anak, ini namanya panel surya. Namanya panel surya. Anak-anak sekalian, energi panas matahari tersebut, sinar dan panas matahari ini anak-anak sekalian merupakan sinar energi yang utama bagi manusia, karena energi matahari ini dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia. Misalnya untuk apa anak-anak? Siapa yang tahu? Guna sinar matahari salah satunya. Itu apa? Air panas. Air panas. Air panas. Air panas. Bisa memanaskan air. Masuk gunanya sinar matahari.
Cepat. Misalnya anakku sekalian, untuk apa sinar matahari? Untuk menjemur pakai pakaian, untuk menjemur gabah. Selain itu, energi matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut panel surya yang sudah saya sampaikan tadi ke anak-anak ini termasuk gambarnya. Kemudian energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut sekalian dipasang di atap rumah, digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti menyalakan kipas angin, menyetrika, memasak, juga bisa untuk menghidupkan televisi dan juga bisa untuk mengecas HP. Anak-anakku sekalian, dari beberapa yang Pak Guru sebutkan tadi, baik tenaga surya, baik misalnya berupa misalnya aliran air, itu juga mempunyai beberapa kekurangan. Sekarang kekurangan dari pembangkit listrik tenaga surya yang kita kenal dengan PLTS, yaitu pemasangan relatif mahal. Kemudian yang kedua sekalian, daya wattnya kecil. Kemudian selanjutnya baterinya harus diganti sampai 4 tahun, 2 atau 4 tahun sekali, karena sering rusak. Kemudian lain sebagainya. Baiklah anak-anak sekalian, dari kesimpulan dari beberapa yang Pak Guru sebutkan tadi, ini beberapa sumber energi alternatif yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain ada udara yang kita kenal dengan pembangkit listrik berupa bayu. Kemudian air yang kita kenal dengan pembangkit listrik berupa PLTA. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan sinar matahari. Inilah anakku kesimpulan dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Sekarang anakku sekalian, ayo kita mencari kata yang berkaitan dengan sumber energi alternatif. Yang sudah disebutkan Pak Guru tadi, Pak Guru akan membalikan teka-teki atau mencari kata yang berkaitan dengan sumber energi. Nanti anak-anakku sekalian menjawab, ya bisa satu persatu mencari di dalam kata yang dibuat oleh Pak Guru tadi. Bapak, siapa yang tahu ini? Anak sekalian, coba lihat. Apa saja dari kata-kata tersebut yang berkaitan dengan sumber energi alternatif? Coba Yusuf. Angin. 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 Ya. Coba ditulis. Bisa dicoret. Angin. 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 Betul sekali. Itu angin. Siapa lagi? Pak Toha. Apa lagi Pak Toha? Bisa bikin angin? Angin. Aduh Pak, bingung Pak ini Pak. Aduh, apa ini? Aduh Pak, apa ini Pak? Generator. Aduh, apa ini Pak? Cari kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Oh, Angin. gitu. Ini ya, anakku sekalian. Sudah ya, satu kita tahu ya, dicoret ini ya. Nanti sama anak. Pokoknya Pak, generator. Generator. Betul. Minyak. Minyak. Betul sekali. Ada lagi? Atas sendiri Pak Guru ada, Pak Guru atas sendiri. Listrik. Listrik. Listrik.
Oh iya, bisa Pak saya Pak, listrik. Turbin, saya Pak, turbin. Ayo Bu Yusrita, Bu Astuti, coba Saya cari surga. Turbin, Pak. turbin. Turbin ya. Nah, betul. Nah. Ada lagi anak-anak sekalian? Batu, Pak. Batu. Minyak, Batu. turbin, listrik. Nah, itulah anak sekalian, berarti anak sekalian sudah paham tentang energi kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Itulah anak sekalian, berarti anak sekalian sekarang ini sudah semuanya, berarti anak sekalian mendengarkan apa yang dikatakan Pak Guru tadi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya mendapat 100. Sekalian, selanjutnya ini ada tugas individu. Ini tugas individu tersebut nantinya bisa dikerjakan di rumah. Bisa dicatat anak-anak, keluarkan buku tulisnya dan programnya anak sekalian. Ini tugas PR, tugas individu. Sudah anak? Bukunya dikeluarkan dan alat tulisnya? Sudah Pak Guru. Nah, ini soalnya anak ya. Yang pertama, catat. Carilah perbedaan masing-masing energi alternatif. Ya, carilah perbedaan masing-masing energi alternatif. Kemudian yang kedua, carilah persamaan masing-masing energi alternatif. Perbedaannya di mana? Ya, persamaannya di mana? Tadi Pak Guru sudah menyampaikannya. Kemudian anak-anak sekalian boleh mencari dari berbagai sumber, baik cetak maupun elektronik. Bisa dibawa ya, pada pertemuan nanti yang akan datang. Baiklah, anak-anak sekalian, demikianlah yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa bermanfaat. Sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hasan yang sudah melakukan peer teaching hari ini. Berikutnya Ibu Astuti Yeni, ya Bu, bisa siap-siap. Saya kondisikan terlebih dahulu.